Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelsi Gevira Salsabila dari jurusan Manajemen semester 2 dengan NIM 2892150205. Di video kali ini saya ingin memaparkan tugas perkuliahan perekonomian Indonesia tentang pengamatan saham dan juga alasan kenapa saham bisa naik dan turun. Sebelum masuk ke pembahasan pengamatan saham, saya akan menjelaskan apa itu IHSG. IHSG adalah sebuah indeks harga yang digunakan dalam Bursa Efek Indonesia sebagai patokan para investor untuk mengukur keuntungan dan melihat pergerakan pasar, serta menentukan kapan mereka harus membeli atau menjual instrumen investasi. Di dunia global, entitas tersebut dikenal dengan nama Indonesia Composite Index atau ICI atau IDX Composite. Pada hari pertama, pada tanggal 14 Maret 2022, sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Barat, harga saham naik hingga 6.952.20 setelah beberapa jam sebelumnya mengalami penurunan harga saham. Lalu, pada hari kedua, tanggal 15 Maret 2022, harga saham sekitar jam 9 senilai Rp6.969.78. Lalu sekitar jam 11, harga saham turun menjadi Rp6.937.64. Lalu pada jam 3 sore, harga saham kembali turun menjadi Rp6.918.18. Di hari ketiga, tanggal 16 Maret 2022, harga saham sekitar jam 9 senilai Rp6.964.64. Lalu pada jam 3 sore, harga saham naik menjadi Rp6.992.40. Lalu pada hari keempat, tanggal 17 Maret 2022, harga saham sekitar jam 11 senilai Rp6.986.03. Lalu pada jam 3 sore, harga saham turun kembali menjadi Rp6.964.38. Selanjutnya, di hari terakhir pengamatan harga saham, pada tanggal 18 Maret 2022, harga saham sekitar jam 11 senilai Rp6.936.12. Lalu, pada jam 3 sore, harga saham mengalami penaikan menjadi Rp6.954.96. Meskipun grafik yang ditunjukkan menunjukkan tanda merah, tetapi harga saham mengalami penaikan dibanding beberapa jam sebelumnya. Lalu, apa sih yang menjadi penyebab naik turunnya harga saham? Saham pada dasarnya bersifat fluktuatif, bisa naik, bisa juga turun. Bagi beberapa orang, hal itu adalah seni dalam bermain saham, sehingga menarik minat investor. Jika dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham adalah hal yang lumrah terjadi, karena disebabkan oleh pergerakan kekuatan penawaran dan permintaan. Selanjutnya, ada juga faktor eksternalnya. Yang pertama, kondisi fundamental makro, yakni naik turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika, lalu naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah pada dolar AS. Selanjutnya, pengangguran tinggi akibat faktor keamanan dan goncangan politik. Lalu, yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan ekspor-impor, kebijakan hutang, volatilitas harga saham, dan lain-lainnya. Yang keempat, faktor panik. Pengaruh berita tertentu yang memicu investor untuk melepas sahamnya. Lalu yang kelima, faktor manipulasi pasar. Biasanya dilakukan oleh investor berpengalaman dan punya modal besar untuk memanfaatkan media massa. Selanjutnya, ada juga faktor internal. Yang pertama adalah faktor fundamental perusahaan, yakni saham perusahaan yang baik akan membuat tren harga naik, sedangkan saham perusahaan yang buruk akan menyebabkan tren harga turun. Yang kedua, aksi korporasi perusahaan. Kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan yang berdampak mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental. Contohnya akuisisi, merger, right issue. Yang ketiga, proyek kinerja perusahaan pada masa mendatang.
Performa atau kinerja perusahaan merupakan acuan bagi investor maupun analis fundamental pada saham perusahaan. Faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividend tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku atau price to book value atau PBV, earnings per share atau EPS, dan tingkat laba suatu perusahaan. Demikianlah tugas video dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, dan kesalahan pengucapan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.